Iya, wawancarai dulu. Yang punya apa? Ya, wawancara. Itu. Wawancarai dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Ustaz sedikit keterangannya tentang amalan apa yang sebaiknya dilaksanakan dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini tentunya bagi umat Islam harus banyak melakukan amaliyah di Ramadan. Salah satu amaliyah di Ramadan yang tidak mungkin dilakukan pada bulan lain diantaranya adalah sholat sunnah tarawih. Kalau sholat sunnah witir di bulan lain juga boleh, kalau sholat sunnah tahajud di bulan lain boleh, tapi kan Ramadan ada namanya sholat sunnah tarawih. Yang kedua, di bulan Ramadan itu tentu memperbanyak membaca Al-Quran, makanya namanya tadarus Al-Quran. Yang ketiga, di bulan Ramadan itu kita harus banyak berimpak dan bersedekah, karena di bulan Ramadan ini semua amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ketika kita memberi makan fakir dan miskin yang sedang melaksanakan ibadah puasa, ketika kita bersedekah dengan ikhlas, maka kita mendapatkan nilai pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi kalau 10 orang yang memakan makanan yang kita beri, maka kita mendapatkan nilai 10 orang berpuasa. Subhanallah. Saya rasa itu. Ya, anjurannya apa kira-kira Ustaz? Ya. Anjurannya? Ya, anjuran kepada kita, mari kita jaga diri kita dan kita jaga kesempatan di bulan Ramadan ini. Kita nggak tahu persis apakah bulan Ramadan tahun akan datang umur kita sampai atau tidak. Ini harus kita jaga betul-betul, kita laksanakan. Saya rasa itu pesan saya. Iya, terima kasih Al Ustaz. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beduk besar yang berada di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Inilah dia masjid apanya? Beduk besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan sholat Asyar dilakukan pemukulan beduk di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan tausiah hari kedua bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini dilaksanakan rutinitas kegiatan di setiap bulan suci Ramadan setelah zuhur melakukan tausiah. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta keluangan waktu untuk dapat hadir melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung ini. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak sholawat kita mendapat syafaat dari beliau dari yang mulia nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, mengawali pengajian kita pada siang yang berbahagia ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ismail Marfau sendiri. Oleh Ustaz kami persilakan. Saat ini pembacaan sari tilawahnya oleh Al-Ustaz Ismail Marfau. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياماً معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Dahmul Daulay SAG kepada Ustaz waktu tempat dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan seluruh kita yang hadir pada siang hari yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Saat ini bersyukur kepada dilaksanakan Allah tausiah hari Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah bulan diberikan suci kepada Ramadan kita. 1445 Pada hari Hijriah ini kita 2024 Masehi di bersama Masjid di Agung Masjid Haji Agung yang Ahmad kita Bakri cintai. Kisaran Kabupaten Asahan Kita berdoa Provinsi kepada Sumatera Allah Utara mudah-mudahan apa yang bersama kita lakukan Ustaz pada hari ini senantiasa mendapat Dahmul berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama Kemudian kita dengarkan bersama salawat tausiah kepada dari Nabi kita Al-Ustaz Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata
ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya begini, ada beberapa kelompok manusia yang akan Allah berikan rahmat kepadanya. Ada beberapa kelompok manusia yang akan Allah berikan rahmat kepadanya. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir ini digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Allah dalam Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Jadi tanda-tanda orang yang akan Allah berikan rahmat dan kasih sayang Allah itu adalah seorang mukmin dan mukmin yang satu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Tentu inilah yang kita harapkan. Islam kan mengajarkan kepada kita untuk saling membantu, untuk saling menolong. Membantu orang lain itu kan tidak harus semata dengan uang, tapi masih banyak pertolongan dan bantuan yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Berapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang punya segalanya, tapi juga dia membutuhkan pertolongan. Apa yang dia butuhkan? Paling tidak teman, paling tidak sahabat, paling tidak nasihat, paling tidak kata-kata bijak dalam mengarungi kehidupan di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, khususnya pada bulan suci Ramadan yang berkah ini, bukankah agama mengajarkan kepada kita bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah? Maka tentunya bagi kita, mari kita perkuat rasa mau membantu sesama. Mari kita perkuat rasa mau menolong sesama terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ini yang pertama. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa kita camkan, bisa kita amalkan, dan tentunya menjadi sesuatu yang harus kita perbuat, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Dan yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kan satu rangkaian yang tak bisa dipisahkan, yang sering kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang melakukan perbuatan baik, dan sekaligus kita harus berani melarang orang berbuat munkar. Ini jangan dipisah. Amar ma'ruf itu jauh lebih mudah ketimbang nahi munkar. Mengajak orang berbuat baik ini kan mudah. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita berbuat baik, ini kan mudah. Tapi ketika melarang orang berbuat munkar, ini agak susah. Apalagi belakangan ini. Dulu orang tua kita, kalau dia mengantarkan anaknya mengaji kepada guru ngaji, dipesannya sama guru ngajinya, Pak Ustaz, tuan guru ngaji, ini anakku, tolong ajari baca Quran. Kalau anakku ini tidak baik perilakunya, ini rotan saya bawakan, silahkan ikut. Begitulah dulu orang tua kita memberikan pembelajaran kepada kita. Nah, ketika anaknya dipukul guru ngaji gara-gara melakukan sesuatu kesalahan, kita sebagai anak pulang ke rumah tak berani kita lapor sama orang tua kita. Kenapa kita tidak berani lapor? Karena kita yakin bahwa ketika kita melapor, orang tua kita bukan membela kita, tapi malah menambah hukuman kepada kita. Ini dulu orang tua kita. Hari ini ketika ada anak tetangga kita melakukan sesuatu kesalahan, kita berani mengatakan kepada anak, kau jangan lakukan itu, jangan kau buat itu. Kita marahi anak itu. Maka anak itu lapor sama ayahnya,
bukan ayahnya berterima kasih kepada kita karena kita larang anaknya berbuat mungkar, malah ayahnya sendiri menjadi musuh bagi kita. Jangan-jangan ayahnya berkata sama kita, jangan kau urus anak kau yang kau urus. Inilah zaman sekarang. Nah, ketika ada kemaksiatan di samping rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita, kita hari ini berhati-hati untuk menyelesaikannya. Karena nanti risikonya berat sama kita. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati, betapa amar ma'ruf itu mudah kita lakukan, tapi ketika nahi mungkar agak susah. Maka tentunya bagi kita Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mari kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mari kita tingkatkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya, mari kita larang anak-anak kita, mari kita larang keluarga-keluarga kita untuk tidak pernah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bukankah Ramadan mengajarkan kita untuk pandai menahan diri dari melakukan berbagai macam maksiat? Inti dari ibadah puasa ini kan Bapak dan Ibu bukan tidak makan dan tak minum kan? Inti dari pelaksanaan ibadah puasa ini bukan karena kita mampu tidak makan dan tidak minum di siang hari, bukan itu. Kalau itu sederhana kalilah puasa kita ini, maka tentunya banyaklah orang yang akan berhasil menyelesaikan ibadah puasanya dengan benar. Tapi tidak itu. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Banyak umatku, kata Nabi, yang melakukan ibadah puasa, mereka tak dapat apa-apa dari puasa, illa al-ju'i wal 'aths, kecuali hanya sekadar lapar dan haus saja. Ini pertanda bahwa ternyata puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Kalau puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, maka banyak orang yang berhasil melakukan ibadah puasa. Yang tak sholat pun insya Allah akan mampu tidak makan dan tidak minum di siang hari. Yang durhaka kepada orang tuanya juga kita yakin akan berhasil tidak makan dan tidak minum, mampu menahan tidak makan tidak minum di siang hari. Tapi ternyata bahwa puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi banyak hal yang harus kita jaga. Saum atau siam, menahan. Apa yang harus kita tahan? Banyak. Tidak makan, tidak minum. Tapi yang kita tahan adalah menahan pandangan mata kita, menahan pendengaran kita, apalagi menahan ucapan kita, terutama menahan hawa nafsu kita. Bukankah diajarkan dalam agama kepada kita, ketika ada orang bertengkar atau orang mengajak kita bertengkar di bulan suci Ramadan, qul inni shaim, katakan aku ini sedang puasa. Inilah yang harus kita jaga. Qul inni shaim, katakan aku ini sedang puasa. Kita dihina, kita difitnah, kita dicaci, kita diajak bertengkar, tetap kita mengatakan aku sedang berpuasa. Ini yang harus kita tahu. Tapi jangan pula kita bilang begini, begitu diajak orang kita bertengkar, berantem, kita bilang siang ini aku puasa. Kalau mau tuh bola nanti malam, di simpang mana kau tuh biar ku tunggu. Itu tak betul juga lah itu. Inti dari puasa itu ketika kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa kita. Dan itu Bapak dan Ibu para jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita tata ibadah kita ini dengan baik. Kita kan tak mau puasa kita ini hanya sekadar mengejar target kuantitas.
Tapi yang penting kita raih adalah target kualitas. Dulu kan ingat kita anak-anak kita, ketika ada orang tua bertanya kepada kita, sudah berapa hari puasamu? Kita menjawab dengan bangga, alhamdulillah sudah lebih 10 hari. Bangga kita. Karena itu baru target kuantitas. Secara kuantitas mungkin kita berhasil melaksanakan ibadah puasa tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan insya Allah. Tapi secara kualitas, apakah puasa kita ini sudah berkualitas atau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pantaslah Imam Ghazali membagi orang berpuasa itu ada 3, ya kan? Satu katanya puasa orang awam, satu lagi katanya puasa khusus, ada lagi namanya puasa khusus bil khusus. Puasa awam ini adalah orang yang puasa hanya sekadar puasa saja, tidak makan, tidak minum, berniat kemudian berbuka. Itulah puasa orang awam, tidak menjaga hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa. Baru yang kedua puasa khusus. Di samping tidak makan, tidak minum, berniat kemudian berbuka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga hal-hal yang dapat merusak nilai puasa. Tidak makan, tidak minum, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga pendengaran, terutama menjaga hawa nafsu dan lain sebagainya. Saya teringat cerita-cerita orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kan bilang, macam-macam orang puasa ini katanya. Yang pertama kata orang tua kita, macam puasa itu yang pertama adalah puasa ular sawah. Ada rupanya model puasa orang puasa ular. Begitu makan, tak tolaknya lagi bawa orang. Anda tidur saja bawaannya. Itu kata orang tua kita dulu. Begitu dia sudah makan, tak tolaknya bawa orang lagi. Mau tidur aja bawaannya. Kemana-mana tidur, duduk tidur, berangkat ke sana tidur, masuk kantor tidur. Itu kata orang tua kita dulu, puasa apa yang bulan sawah. Baru yang kedua kata orang tua kita ada namanya puasa harimau. Mau mengamuk aja bawaan. Mau mengamuk aja bawaan. Puasa harimau, hati-hati Pak. Padahal Ramadan kan mengajarkan kepada kita untuk sabar. Ramadan ini memberikan pendidikan kepada kita sabar dan sabar. Apa contohnya? Ketika sudah makanan disiapkan, cuma karena belum pas waktunya, tak boleh kita makan. Sabar kita. Jadi kita nggak boleh marah-marah. Ini ada orang di bulan Ramadan makin panas hari, makin marah nih. Tak kau pikirkan aku, kau sayang kau, dia udah panas ini. Aku mau yang panas. Jadi Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita jaga ibadah kita ini khususnya di bulan suci Ramadan untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ajak orang berbuat baik, ajak keluarga kita berbuat baik. Kita banyakkan amalia-amalia kita. Kalau perlu rumah tangga kita masing-masing ini harus kita catat, harus mengkhatamkan Al-Quran setiap rumah tangga. Kita ajak anak istri kita, ayo kita khatamkan Quran di bulan Ramadan. Di samping kita ikut membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di masjid dan di mushola, kita juga buat target di rumah kita tadarus Al-Quran bersama keluarga kita. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu adalah wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Kami yakin dan percaya insya Allah kehadiran kita pada siang hari yang mulia ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kita insya Allah digolongkan menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara, kita kuatkan diri kita. Kita taat melakukan ibadah, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi yang kita harapkan adalah pasca kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian yang saya hormati, ini saja barangkali kajian kita pada siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan insya Allah kita digolongkan menjadi orang-orang Betul, yang tadi tausiah senantiasa hari mendapatkan kedua dalam cucuran bulan suci rahmat Ramadan dan kasih 14 sayang bab dari Allah 25 SWT. Hijriah 2020 Lebih dan kurang saya mohon maaf yang disampaikan oleh Al Ustaz Bapak Assalamualaikum Haji warahmatullahi Zahmul wabarakatuh. Rizqi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril 'ilmi wal hidayah wa khususan fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu jemaah, Bapak Ibu rahmati Allah, demikianlah tadi sama yang disampaikan oleh Ustaz. Sebagai kesimpulan dapat kami ambil beberapa catatan. Yang pertama ialah ada beberapa orang yang akan mendapat rahmat. Yang pertama yang menjadi penolong satu sama lain. Yang kedua adalah orang yang mengajak untuk amal ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga ialah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Barangkali demikian pengajian kita pada siang yang berbahagia ini. Akhirul kalam, billahi taufiq.